dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Fungsi kurikulum bagi pendidikan yaitu untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Serta ada beberapa komponen menurut Ralph Tyler. Yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode, yang keempat evaluasi, dan juga saya akan memberikan yaitu apa pentingnya perubahan kurikulum. Dalam dunia pendidikan, keberadaan kurikulum menjadi hal yang sangat penting karena arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum sehingga dalam merencanakan, melaksanakan, serta memulai kegiatan pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan. Dan kurikulum juga harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi perkembangan zaman. Kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan dan disesuaikan sesuai dengan konteks dan karakteristik serta peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka untuk saat ini di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu mengapa kurikulum harus berubah. Kurikulum harus dinamis berkembang menyesuaikan kondisi kurikulum. Tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Demikian pula dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi juga harus ikut berubah. Selanjutnya, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju, serta metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta yang dipesankan. Dan juga selain itu, kurikulum juga harus bisa memenuhi kebutuhan pelajar peserta didik dan dapat menyiapkan generasi bangsa untuk masa depan yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu faktor perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu dinamika di masyarakat. Perubahan kurikulum juga merespon ketidakpuasan masyarakat atas sistem pendidikan dan hasil pendidikan, terutama kurikulum 2013 misalnya merupakan reaksi atas kritikan masyarakat karena rendahnya hasil belajar siswa. Selain itu, kurikulum 2013 mereka juga lahir karena alasan serupa yaitu siswa dianggap terlalu dibebani dengan aspek kognitif dan kemampuan siswa Indonesia yang tidak menggembirakan terutama kaitannya dengan skor PISA. Selanjutnya, kurikulum mereka juga memberikan kebebasan kepada sekolah untuk membuat kurikulum operasional dengan melihat konteks sumber daya serta kebutuhan sekolah masing-masing dengan tetap mengikuti capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, meski telah berulang kali diganti kurikulum, sulit untuk mengatakan bahwa perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia didasarkan pada perencanaan jangka panjang atau mengikuti siklus tertentu, layaknya negara-negara yang kelas atas. Selanjutnya, seiringnya proses reformasi, kurikulum dilakukan tanpa perencanaan jangka panjang atau penyusunan strategi, serta yang membuat OECD memang membutuhkan waktu untuk merumuskannya. Serta tak heran juga masyarakat terlanjur percaya bahwa pergantian pemerintah akan otomatis dengan pergantian kurikulum. Dan juga dengan melihat tren dan sejarah perubahan kurikulum di Indonesia, apakah kurikulum kita ini akan kembali berganti setelah pemilu 2024 nanti. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.